Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ampu di Prodi Teknik Informatika STIM Karisma Makassar. Namun sebelum itu, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Bazul Zaman, Sarjana Komputer Magister Teknik. Alamat saya di Jalan Bajampe Nur 24 Makassar. Saya adalah alumni program Pasca Sarjana Teknik Elektro Universitas Hasanuddin tahun 2015. Saat ini di STIM Karisma Makassar saya menjabat sebagai Ketua Prodi Informatika STIM Karisma Makassar. Pangkat dan golongan saya adalah Asisten Ahli 3B. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi singkat salah satu mata kuliah yang saya ampu di Prodi Teknik Informatika, yaitu mata kuliah Teknik Animasi. Mata kuliah Teknik Animasi ini merupakan rumpun mata kuliah dari Teknik Informatika itu sendiri. Adapun bobot SKS-nya adalah 2 SKS. Mata kuliah ini diajarkan di semester 6. Nah, adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Untuk capaian pembelajaran program studi, di sini dijabarkan bahwa mahasiswa diharapkan mampu untuk menganalisis masalah dan merancang serta menyerapkan solusi teknologi informasi yang kreatif dan inovatif untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah, di sini disebutkan bahwa mahasiswa dapat mendeskripsikan dan memahami konsep dasar animasi 3D, dapat menyelesaikan produksi animasi 3D dengan menggunakan salah satu teknik animasi yang telah dipelajari. Nah, kemudian deskripsi singkat mata kuliah ini adalah bahwa mata kuliah ini membahas konsep dan pengaplikasian animasi. Nah, di sini ada beberapa sumber pustaka, ada 4, kemudian ada sumber pendukung, yaitu dari YouTube. Nah, kemudian untuk media pembelajaran. Media pembelajaran untuk mata kuliah teknik animasi itu ada 2, yaitu software dan hardware. Untuk software sendiri, dalam mata kuliah ini menggunakan beberapa software, diantaranya ada Blender, 3D Max, dan software yang bisa diakses secara online melalui browser. Nah, kemudian untuk hardware yang digunakan di sini dipersyaratkan kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah teknik animasi agar menggunakan komputer dan spesifikasi minimal Core i5 atau Core i7 dengan memori minimal 4 atau 8 GB yang dilengkapi dengan VGA card yang mumpuni. Karena mata kuliah teknik animasi ini akan melibatkan banyak proses yang berhubungan dengan render gambar dan pembuatan objek-objek 3D yang membutuhkan kemampuan grafis yang mumpuni dari komputer atau laptop itu sendiri. Nah, untuk mata kuliah teknik animasi ini tidak memiliki mata kuliah syarat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu terkait dengan topik-topik pertemuan yang ada dalam mata kuliah teknik animasi. Nah, untuk minggu pertama atau untuk pertemuan pertama, di sini salah satu topiknya adalah tentang memahami animasi dan teknologinya. Kemudian untuk materi pembelajarannya itu adalah terkait dengan pengantar animasi. Di sini ada definisi dan terminologi, kemudian ada tujuan animasi, sejarah animasi, dan teknologi animasi itu sendiri. Kemudian untuk metode atau strategi pembelajarannya, di sini ada 3 hal yang harus dipahami, yaitu dibagi menjadi 3, yaitu ada pendahuluan, penyajian, dan penutup. Pendahuluan ini ada 15 menit, kemudian di penyajian 80 sampai 90 menit, dan bagian penutup ada 10 sampai 15 menit. Nah, kemudian untuk asesmennya ada indikator dan bentuk serta bobot yang diberikan. Untuk indikator, sini bisa dilihat ketika masih menjelaskan tujuan animasi, mendefinisikan terminologi dari animasi, kemudian mendefinisikan animasi itu sendiri, maka bobot yang bisa diberikan adalah 5. Bentuk tesnya itu adalah tes lisan. Nah, metode yang digunakan untuk pertemuan pertama ini adalah metode ceramah dan tanya jawab secara verbal. Kemudian media dan alat yang digunakan dalam proses pengajaran adalah whiteboard, proyektor, spidol, dan komputer. Nah, kenapa komputer? Ya, karena selama musim pandemi sejak tahun lalu sampai tahun ini itu maka pembelajaran banyak dialihkan di sistem pembelajaran online. Kemudian kita akan lihat pada pertemuan kedua. Pertemuan kedua materinya itu adalah tentang membedakan jenis-jenis animasi. Jenis-jenis animasi sendiri ada 3, ada animasi tradisional, ada animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, animasi yang berbicara tentang bagaimana kompleksitasnya. Nah,
untuk penyajiannya itu ya dibagi atas 3 juga, ada pendahuluan, kemudian masuk pada tahap penyajian, kemudian penutup. Untuk asesmennya ya indikatornya ada 2, indikatornya di sini dilihat dari kemampuan mahasiswa untuk menjelaskan jenis-jenis animasi dan kemampuan mahasiswa untuk memberikan contoh-contoh animasi. Tesnya juga secara lisan, kemudian bobotnya itu ada 5. Nah, pada pertemuan ketiga materinya tentang bagaimana mahasiswa membedakan model objek dalam animasi. Nah, di sini ada definisi dan model objek 2 dimensi 3 dimensi, kemudian definisi dan perbedaan objek 2 dimensi dan 3 dimensi, jenis-jenis objek 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, proses penyajian juga ada 3, ada pendahuluan, penyajian, dan penutup. Asesmennya juga di sini ada 3, di mana pertama kita akan melihat bagaimana kemampuan mahasiswa dalam membedakan objek 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemudian kita akan melihat bagaimana kemampuan mahasiswa untuk menjabarkan implementasi dari objek 2 dimensi dan 3 dimensi pada animasi motion graphic di sini. Salah satu contohnya. Bentuknya tes lisan dan bobotnya juga ada 5. Kemudian masuk pada pertemuan keempat. Tadi untuk metodenya masih metode ceramah, simulasi, dan tanya jawab secara serban. Jadi sini sudah melakukan sebuah proses simulasi. Medianya masih sama, whiteboard, proyektor, spidol, dan komputer. Tapi karena lagi-lagi masih musim pandemi, maka lebih banyak menggunakan media komputer. Karena pembelajaran dilakukan secara online. Nah, untuk pertemuan keempat sini mahasiswa akan menjelaskan prinsip-prinsip. Mahasiswa akan diajarkan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip animasi. Untuk prinsip-prinsip animasi, ini saya bagi menjadi 2 kali pertemuan, yaitu pertemuan keempat dan pertemuan kelima, karena ini materinya sangat panjang. Dan untuk metode penyajiannya sama, kemudian indikator asesmennya juga di sini saya bagi menjadi 3, sama saja dengan pertemuan 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian masuk di pertemuan ke-6. Di sini pertemuan ke-6 terkait dengan deskripsi pemodelan objek 3 dimensi. Untuk deskripsi pemodelan objek 3 dimensi juga dibagi menjadi 2 pertemuan, pada pertemuan 6 dan pertemuan ke-7, karena materinya sangat panjang. Ya, untuk materi, untuk bagaimana penyajiannya, asesmennya juga masih sama, hanya bobotnya yang berbeda. Nah, kemudian di pertemuan ke-8, di sini mahasiswa akan diberikan ujian tengah semester. Di sini kita akan mengevaluasi sejauh mana mahasiswa telah memahami atau mampu mengetahui terkait dengan materi-materi yang sudah disajikan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Nah, kemudian masuk pertemuan 9. Di sini pertemuan ke-9 sudah membahas lebih spesifik terkait dengan jenis-jenis animasi. Nah, dimulai dengan mengenal animasi tradisional. Nah, di sini animasi tradisional lebih spesifik itu materinya tentang teknik dalam pembuatan animasi tradisional, kemudian metode dalam pembuatan animasi tradisional, kemudian prinsip kerja animasi tradisional. Nah, di sini untuk penyajiannya ya itu ada diuraikan secara lebih spesifik terkait dengan definisi animasi tradisional dan sebagainya. Kemudian diberikan contoh-contoh pengeditan objek dalam animasi tradisional seperti animasi tradisional model stop motion. Kemudian di sini ada sudah diberikan latihan pada mahasiswa, latihan untuk mengerjakan proyek sederhana dalam pembuatan animasi tradisional seperti animasi jenis stop motion. Nah, kemudian untuk tindak lanjut dari pembelajaran di pertemuan ini adalah mahasiswa diberikan referensi lain terkait dengan animasi tradisional. Nah, untuk asesmennya, indikator itu ada 3. Yang pertama itu kita akan melihat bagaimana kemampuan mahasiswa untuk menyebutkan jenis-jenis animasi tradisional. Kemudian selanjutnya kita akan melihat bagaimana kemampuan mahasiswa untuk menjelaskan prinsip kerja animasi tradisional. Kemudian selanjutnya kita akan melihat bagaimana kemampuan mahasiswa dalam mengerjakan atau membuat sebuah jenis animasi tradisional. Nah, kemudian masuk pada pertemuan ke-10. Di sini lebih spesifik membahas tentang animasi 2 dimensi. Untuk animasi 2 dimensi, di sini juga akan ada disajikan contoh-contoh animasi sederhana berbasis 2 dimensi. Kemudian ada latihan untuk mengerjakan pembuatan objek berjalan dengan animasi 2 dimensi. Asesmennya masih sama, yaitu di sini asesmennya ada 2 indikatornya, yaitu yang melihat kemampuan mahasiswa untuk menyebutkan langkah-langkah pembuatan animasi 2 dimensi, kemudian melihat bagaimana kemampuan mahasiswa dalam membuat animasi 2 dimensi menggunakan software Blender. Jadi di pertemuan ke-10 ini mahasiswa sudah diarahkan untuk menggunakan software Blender. Ya, tesnya itu dalam tulisan dan uraian. Mereka menguraikan apa yang mereka buat yang menggunakan software Blender ini. Bobot penilaian itu ada 10.
Nah, kemudian selanjutnya masuk di pertemuan ke-11. Pertemuan ke-11 di sini lebih spesifik lagi menjelaskan tentang animasi 3 dimensi. Ya, topik-topiknya itu terkait dengan uraian aplikasi animasi 3 dimensi, kemudian langkah-langkah dalam pembuatan animasi 3 dimensi. Untuk penyajiannya sendiri, ya di sini sudah ada materi yang disajikan kepada mahasiswa terkait dengan bagaimana membuat aplikasi animasi 3 dimensi. Di sini ada latihan, kemudian untuk asesmennya juga indikatornya ada 3, yaitu melihat kemampuan mahasiswa untuk menjelaskan konsep animasi 3 dimensi, kemudian melihat mahasiswa untuk menyebutkan perbedaan animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, kemudian untuk melihat kemampuan mahasiswa dalam membuat animasi 3 dimensi sederhana menggunakan aplikasi Blender. Lagi-lagi sih menggunakan aplikasi Blender. Nah, indikatornya itu ada 3, kemudian bentuk tesnya itu tes lisan dan uraian, menguraikan apa mereka buat, dan buatnya itu ada 10. Kemudian pertemuan ke-12 di sini tentang efek dan pada animasi. Ada pengembangan lagi. Ketika mereka di pertemuan ke-11 dan 10 dan 11 mereka yang membuat bentuk animasi dalam 3 dimensi, maka pertemuan 12 sudah masuk pada bagaimana mereka bisa memberikan efek pada animasi yang mereka buat tadi, baik itu dimensi atau pada dimensi. Untuk penyajiannya itu sini ada contoh dan mereka diminta untuk latihan membuat visual efek pada animasi 3 dimensi objek berjalan misalnya, seperti itu. Untuk asesmennya juga indikatornya ada 2. Di sini kita akan melihat kemampuan mahasiswa untuk menyebutkan jenis visual efek yang digunakan dalam sebuah animasi. Kemudian kita akan melihat langkah-langkah mahasiswa dalam menggunakan visual efek pada pembuatan animasi 3 dimensi. Selanjutnya pada pertemuan ke-13, di sini kita akan melihat bagaimana mahasiswa mendeskripsikan metode kontrol dalam animasi. Nah, untuk penyajiannya di sini ada contoh dan latihan, asesmennya juga ada 3. Di sini juga salah satu bagaimana kita melihat kemampuan mahasiswa untuk menerapkan langkah-langkah dari implementasi metode kontrol dalam pembuatan animasi. Kemudian pertemuan ke-14, di sini kita menyajikan materi pada mahasiswa terkait dengan deskripsi atau konsep warna dalam animasi. Nah, selanjutnya pada pertemuan ke-15 ini terkait dengan storyboard. Nah, dalam pembuatan storyboard, ya mahasiswa di sini diarahkan untuk mampu membuat sebuah storyboard yang bisa memungkinkan mereka untuk membuat sebuah rangkaian animasi yang lebih lengkap. Nah, di sini mereka diminta untuk membuat animasi sederhana. Nah, selanjutnya pada pertemuan ke-16, pertemuan terakhir, di sini akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Di sini sudah ada ujian akhir semester. Nah, di ujian akhir semester ini ya mereka mahasiswa akan diminta untuk membuat sebuah proyek sederhana, kemudian mereka menjelaskan itu di depan kelas atau dibuat per kelompok. Nah, jadi itu deskripsi singkat terkait dengan mata kuliah teknik animasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan masuk di contoh penyajian atau pembelajaran secara daring untuk mata kuliah teknik animasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung saya ucapkan kepada adik-adik mahasiswa sekalian yang telah mengambil mata kuliah teknik animasi. Nah, dalam video kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan materi pertama dalam kuliah teknik animasi. Nah, materi pertama itu biasanya bicara tentang pengantar animasi. Oke, kita akan lihat apa saja pokok bahasannya. Nah, untuk pokok pembahasan dalam materi pengantar animasi ini ada 3. Pertama, kita akan bicara tentang pengertian animasi itu sendiri. Kedua, kita akan melihat seperti apa sejarah animasi, perkembangannya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita akan melihat seperti apa jenis-jenis animasi. Nah, setelah kita membahas ketiga pokok pembahasan ini, maka tujuan yang diharapkan itu adalah mahasiswa atau adik-adik sekalian diharapkan mampu untuk memahami dan mengerti seperti apa sih pengertian sejarah animasi, kemudian seperti apa sih caranya memilih animasi sesuai dengan kebutuhan, seperti apa sih memilih jenis animasi sesuai dengan tingkat kerumitannya. Itu yang diharapkan. Oke, kita akan masuk pada topik pokok bahasan yang pertama, pengertian animasi. Nah, saya rasa adik-adik mahasiswa sekalian pernah mendengar istilah animasi. Di sini animasi diartikan sebagai sesuatu yang hidup, karena berasal dari bahasa Latin atau semangat. Atau kalau kita lihat secara menyeluruh atau secara utuh,
pengertian dari animasi itu adalah gambar yang membuat objek yang seolah-olah hidup disebabkan oleh kumpulan gambar itu berubah, beraturan, dan bergantian saat ditampilkan. Nah, itu. Nah, objek dalam gambar bisa berupa tulisan, bentuk benda, warna, dan efek spesial. Ya, jadi ketika objek itu bergerak dan kelihatan seperti seolah-olah dia hidup, bergerak secara beraturan, bergantian ditampilkan. Nah, itu animasi. Nah, bentuknya dalam seperti apa? Bentuknya bisa berupa tulisan, bisa bentuk benda, warna, atau efek spesial. Ya. Kemudian kita akan lihat seperti apa sejarahnya. Nah, sejarah animasi ternyata animasi itu telah ada di dunia ini sejak 30.000 tahun yang lalu. Jadi jangan beranggapan bahwa animasi itu ada ketika kita mulai mengenal komputer, tidak. Tapi animasi itu sudah mulai ada sejak sekitar 30.000 tahun yang lalu. Nah, saat itu manusia sudah mempunyai usaha untuk membuat gambar yang mencerminkan suatu proses gerak. Nah, di mana kita bisa melihat ini? Ya, itu kita bisa lihat di gua-gua. Kalau adik-adik mahasiswa sekalian pernah jalan-jalan ke gua atau pernah berkreasi, kalau yang ada di Makassar, misalnya ke gua Leang-Leang yang ada di Maros itu kita bisa melihat ada rangkaian cerita yang dibuat sedemikian rupa yang digambar di dinding gua. Misalnya rangkaian proses menanam atau meramu makanan atau proses berburu. Rangkaian-rangkaian gambar itu adalah mencerminkan sebuah proses animasi. Jadi sejak 30.000 tahun yang lalu manusia sudah mengenal yang namanya animasi. Hanya pada saat itu mungkin mereka belum memahami apa istilahnya. Tapi kalau berdasarkan definisi tadi, maka apa yang dibuat, apa yang ditulis di dinding gua itu, maka itu bisa diidentikan sebagai animasi, ya. Kemudian jenis-jenis animasi, kita akan lihat jenis-jenis animasi. Ada apa saja? Ada animasi tradisional, ya, atau 2 dimensi. Kemudian animasi tradisional ini, ya, pada dasarnya kalau kita membuat animasi tradisional, maka animatornya akan menggambar di kertas transparan menggunakan pensil berwarna. Itu biasa dia frame by frame, ya. Nah, untuk animasi tradisional ini timingnya yang paling penting. Kenapa? Karena ketika ada kesalahan timing, maka otomatis gambar atau cerita yang disajikan itu akan kurang bagus maknanya. Jadi seperti ini misalnya kalau kita lihat, ini contoh animasi tradisional, ya, contoh animasi tradisional bisa kita seperti ini. Oke, jadi ini digambar menggunakan pensil frame by frame ini, ya, seperti ini. Ini frame by frame, ini menggunakan kertas, frame by frame digambar. Nah, seperti ini. Oke, kita akan lanjut di contoh selanjutnya. Kita akan lihat misalnya animasi 2 dimensi berbasis vektor. Nah, animasi 2 dimensi berbasis vektor. Nah, gaya animasi ini semakin populer pada beberapa dekade terakhir karena semakin meningkatnya akses teknologi. Kenapa? Ya, karena dengan teknologi atau komputer, maka kita bisa membuat gambar lebih hidup. Ya, karena sudah berbasis vektor. Ya, contohnya seperti ini. Ya, kita bisa lihat di sini contohnya. Sudah berbasis vektor dia. Ya, ini sudah berbasis vektor. Sudah lebih hidup gambarnya. Nah, kemudian kita akan lihat contoh animasi 3 dimensi. Dia sudah berbasis CGI dan animasi komputer. Ini lebih canggih lagi daripada animasi 2 dimensi. Dan sudah saya contoh animasinya seperti ini. Ya, ini kalau yang pernah nonton film Finding Nemo pasti sudah pernah lihat ini. Contohnya seperti Finding Nemo. Ini masih 3D ini. Ini bagus sekali. Ya. Kemudian ada motion graphic. Motion graphic ini dia biasa lebih main di tipografi dan animasi logo. Ya. Contohnya seperti ini. Ya, jadi yang main di grafik gambar atau yang main di tipografi atau logo itu bentuk animasi yang motion graphic namanya. Nah, kemudian kita akan lihat lagi contoh animasi stop motion. Nah, stop motion ini dilakukan dengan mengambil foto dari sebuah objek, kemudian menggerakkan objek tersebut sedikit dan mengambil foto lagi. Ini stop motion.
Contohnya seperti ini. Ya. Pasti sering dilihat. Dan stop motion seperti ini ya. Kemudian ada yang animasi sprite. Ya, animasi sprite, pada sprite gambar digerakkan yang latar belakang yang diam. Ya, seperti ini. Ini biasanya yang game seperti Mario Bros ya. Ini itu animasi sprite ya. Animasi pad ya, animasi pad adalah animasi dari objek yang bergerak sepanjang garis kurva yang ditentukan sebagai lintasan. Seperti ini misalnya. Bagus sekali ini. Oke. Nah, untuk bahan bacaan yang lebih lengkap tentang sejarah jenis animasi bisa di-download di LMS Classroom Karisma ID. Nah, ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada pertanyaan untuk video ini, kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar, nanti saya akan jawab. Nah, dengan demikian maka beres sudah penjelasan saya dalam video ini sebagai video pembuka untuk mata kuliah teknik animasi. Akhirnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.